Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabih As-Salah di halaman 327. Beliau bercerita tentang orang-orang yang berusaha menyempurnakan sholat, dan beliau sedang menyanggah pendapat sebagian yang mengatakan bahwa tujuan dari sholat ini diringankan seringan-ringannya. Ahlan wa sahlan bi kulli ma ja'a an Rasulillah. Selamat datang dengan segala riwayat yang hadir dari Rasul. Dan bukankah kita ini cuman berputar-putar mengelilingi ngikutin Nabi dan ngikutin petunjuknya saja dan sunnahnya, dan sunnah dan petunjuknya tidak ditabrakkan satu dengan yang lain. Artinya jangan berusaha mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Wala na'khudhu minha ma sahala, dan kita tidak mengambil sunnah yang ringan buat kita, wa natruku minha ma syaqqa alaina, dan kemudian meninggalkan dari sunnah tadi yang berat buat kita gara-gara males, lemah azamnya, sibuk dengan dunia, yang mana qad mala'atil qulub, hati sudah isinya dunia dan menguasai anggota badan dan membuat senang pandangan dan hati gembira dan menggantikan kesenangannya dalam sholat. Fasarat ahadis rukhsah fi haqqiha syubhatan wa sadafat syahwatan. Jadilah hadis-hadis yang berbicara rukhsah keringanan pada hak sholat, syubhat kerancuan yang bertemu dan berpapasan dengan syahwat pas, wa futuran fil azm, dan bertemu dengan rasa malas pada azam, wa qillati raghbatin fi badlil juhdi fin nasihah fil khidmah wastahalat haqqullah, dan bertemu pas hadis rukhsah ini dengan sedikitnya atau minimnya rasa senang untuk berkorban upaya pada ketulusan dalam mengabdi dan akhirnya meremehkan hak-hak Allah. Dan hadis-hadis rukhsah tadi menjadikan kemuliaannya Allah dan bersandar pada kemuliaan dan kekayaannya Allah, merupakan subhat terbesar di dalam meremehkan perkara sholat ini, di dalam menyia-nyiakannya. Dan mereka menjadikan hadis-hadis rukhsah itu mereka lihat sebagai perbuatan Allah yang membolehkan dan lembut. Jadi hawinan ini Allah enggak langsung melakukan sesuatu, seakan-akan tahillatul qasam ini membatalkan ancaman Allah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Hak-hak Allah dibuat longgar-longgar, musahalah, hal-hal yang sepele, wal'af, pemaafan semaunya, dan hak Adam, dia sangat mepet, dia itu sempit, dia harus segera ditunaikan, dia lebih menyeluruh, Sehingga jadilah orang ini faqamat fi khidmatil makhluqin, bukannya mengabdi pada khaliq tapi mengabdi pada makhluk. Ka'annaha ala al-furushi al-wasirah, seakan-akan makhluk ini sedang diranjang-ranjang yang empuk, diladeni, maunya gimana, dan dalam kendaraan yang ringan, dan dia menunaikan hak pengabdian kepada Rabbnya, penciptanya, seakan-akan alal jamril muhrik, di atas seakan-akan menggenggam batu barang yang membakar. Kalau dipegang terus sakit, ya. Subhanallah.
yang kalau dikasih kepada hak Allah dia kasih sisa-sisa fadlah dari sisa kekuatannya dan sisa waktunya, dan dia memenuhi untuk hak manusia dirinya dengan kamalal hadzi, ya, bagian yang sempurna. Jadi untuk Allah sisa, untuk manusia sempurna. Walam tuhfad minas sunnah illa afattanin anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, dan dia tidak ngapalin, tidak nginget dari sunnah kecuali hadis, apa kamu mau membuat fitnah wahai Mu'ad? Cuman itu saja, apa kamu jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Kemudian yang dihafalin tentang masalah salat ini cuman hadis, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna minkum munafirin, di antara kalian ada orang yang buat lari sholat, ya. Kemudian dia meninggalkan hadis-hadis atau menaruh hadis-hadis tersebut bukan pada tempatnya. Walam tata'ammal ma qablahu wa ma ba'dah, dan tidak memperhatikan hadis-hadis yang sebelum dan sesudahnya. Wa man lam takun qurratu ainihi fis shalah wa na'imuhu wa sururuhu wa ladatuhu fiha wa hayatu qalbihi wa insyirau sadrihi fa innahu la yunasibuhu illa hadal hadis wa amsaluh. Dan barang siapa yang penyejuk kesenangan tertingginya bukan sholat, kenikmatannya, kegembiraannya, kelezatannya, kemudian kehidupan hatinya, kelapangan dadanya bukan pada sholat, ya, maka tidak ada yang cocok buat dia kecuali hadis-hadis yang ini. Apakah kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Di antara kalian ada yang membuat lari dari sholat dan semisalnya. Balla yunasibuhu ila sholatu as-suraq wan naqarin, dan gak ada yang cocok sama dia kecuali sholatnya pencuri. Karena ada riwayat sholat mencuri dan sholatnya burung gagak yang mematuk cepat, ya. Fanakrul ghurabi aula bihi minis tifroghi wus'ihi fi khidmati rabbil arbab. Maka bagi orang yang seperti ini, patukan gagak ini lebih pas daripada orang yang disebut mencurahkan segala upayanya untuk mengabdi kepada Rabb semesta alam. Dan hadis, apa kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad, yang tidak dipahami, ya, itu menurut mereka lebih pas, ya, lebih disukai mereka, ya, daripada hadis bahwa dahulu Nabi pernah sholat duhur, tuqam ditegakkan, fayantaliqu ahaduna ilal baqi, ternyata ada salah seorang dari kami sahabat yang sedang pergi ke kuburan pemakaman Baqi. Kemudian dia fayaqdi hajatahu, menunaikan hajatnya, summa ya'ti ahlahu fayatawadda, kemudian dia pulang ke rumah wudu, summa yudriku Rasulullah sallallahu fi raqatil ula, ternyata masih ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat zuhur yang pertama. Ini masih di Baqi, pulang menunaikan hajatnya, kembali ke rumah wudu, kemudian masih ketemu Nabi sholat duhur di rakaat pertama. Tapi dia cuma ingat, apa kamu mau jadi tukang fitnah ya Mu'ad? Kemudian hadis sholat subuh Nabi dengan mu'awwidhatain, al-falak dan an-nas, padahal itu di safar, lebih cocok sama mereka daripada hadis sholat Nabi dalam keadaan mukim dengan membaca 60-100 ayat. Dan hadis yang sholatnya Nabi di sholat maghrib dengan membaca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, yang mana itu riwayat menyendiri dari Ibnu Wajah, lebih cocok buat mereka, yang mereka ingat itu terus, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW membaca di sholat maghrib bitulat tulayain, yakni Al-A'raf bagi dua. Fahuwa yumilu minas sunnah ila ma yunasibuh, maka mereka ini, ya, melenceng atau cenderung pada sunnah yang mereka senang, yang mereka cocoki. Wa yakhudhu minha bima yuwafiquh, dan ngambil dari sunnah ini apa yang mencocoki seleranya. Wa yatalattafu in ahsana fi ta'wili ma yukhalifu wa dafa'ahu billatihi ahsan. Kemudian mereka ini berlemah lembut, ya, istilahnya meremehkan, ya. Dan jika dia bagus
di dalam menakwilkan apa yang menyelisihinya dan menolak ya, dari apa yang datang pada Nabi ya, dalam hadis-hadis yang lain yang lebih banyak. Wa nahnu nabra'u ila Allah min suluki hadhihi tariqah, dan kami berlepas diri kepada Allah dari cara ya beragama atau metode seperti ini. Wa nas'aluhu an yu'afiyana mimma ibtala bihi arbabuha, dan kami meminta kepada Allah agar menyembuhkan kami, menjaga kami, melindungi kami dari ujian yang dimiliki oleh pemilik pemikiran seperti ini. Tapi kami beragama kepada Allah dengan setiap yang sahih, benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak menjadikan sebagian hadisnya ya bertabrakan dengan sebagian yang lainnya, dan kami menetapkan ya yang memang dia lebih layak, dia lebih terlihat kekuatannya, pemahamannya, dan kami mentakwil ya apa yang menyelisih dhahir. Tapi semuanya kami ambil ya, dan kita tidak pisah-pisahkan, tidak beda-bedakan dari sunnah-sunnahnya. Semuanya diterima dengan qabul ya, tidak cenderung pada yang sesuai hawa nafsunya, dan kami terima dengan sama' dan ta'ah, mendengar dan taat, mengikuti kemanapun arah ya, nahkoda perahunya berjalan, dan juga tidak sembarangan turun dimanapun mau turun, tapi urusannya adalah ya asya'nu fil aqdi bijami'iha, mengambil seluruh hadis-hadis Nabi seluruhnya ya, dan menurunkan kulli syai'in minha manzilatah ya pada tempat-tempatnya, wa nada'uhu bi maudhi'ihi, dan meletakkannya yang memang pada tempatnya. Maka dijelaskan oleh beliau Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ya, bahwa sifat Nabi dalam salat ini disifati dengan dua, ijaz dan takhfif. Ringan yang dimaksud itu yang gimana ya? Ya, al-ijaz wa takhfif al-ma'mur bih, ringan dan ringkas yang diperintahkan ya. Wa tatwil al-manhi anhu la yumkin an yurja'a fihi ila adati ta'ifah ya. Jadi ringkasan yang diperintahkan dan memanjangkan yang dilarang tidak mungkin dikembalikan kepada adat kebiasaan atau pada penduduk pada sebuah negeri atau daerah ya, atau ahlu madhab, penduduk madhab tertentu ya. Awala ila syahwatil ma'mumin wa ridhohum, bukan pula pada syahwat senengannya makmum atau ridhonya makmum ya. Dan juga bukan kepada ijtihadnya imam ya, yang mengimami manusia atau ra'yu mereka ya, karena yang semua ini enggak mundabit, enggak tetap, enggak jelas takaran kadarnya ya, enggak bisa pasti ya. Ya, wa tattarib fihi al-ara'u wal iradatu a'dam ittirab, dan akan berbenturan kontradiksi semua pendapat-pendapat dan keinginan masing-masing ya, dengan wah kacau, makmumnya ada 100, pengennya semuanya imamnya juga berbeda, rusak sudah ya. Wa yufsidu wat as-salati wa yasiru miqdaruha tabi'an li syahwatin nas, akhirnya ya rusak cara kita melakukan sholat, dan jadilah kadar-kadar sholat ini ya ngikutin syahwat manusia. Wa mislu hadza la ta'ti bihi syariah, yang seperti ini enggak ada dalam syariat ya. Akan tapi marja atau marji ya, fi dzalika wa tahakum ila ma kana yaf'alu min syara'is shalah lil ummah wa ja'ahum biha min indillah wa 'allamahum huquqaha wa hududaha wa hay'atiha wa arkanha wa kana yusalli wara as-saghir wal kabir wad dha'if wa dzul hajah wa lam yakun bil Madinah imamun ghairuhu shallawatullahi wa salamuhu alaihi. Jadi tempat berhukumnya ya kepada apa yang dilakukan oleh yang mensyariatkan sholat bagi umat, yakni Nabi SAW ya, yang dia membawanya dari sisi Allah, yang ngajarin kan Nabi batasan haknya, keadaannya, rukunnya. Dan beliau juga sholat di belakang anak kecil, orang tua, orang lemah yang banyak hajatnya juga waktu itu ya. Dan gak ada imam yang lain di Madinah kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang beliau biasa lakukan sallallahu alaihi wasallam adalah yang beliau juga perintahkan. Ketika beliau perintahkan meringankan ya, beliau juga kan yang melakukan ya. Maka
Fa innahu kana idza amara bi amrin kana awwalan nas wa aulahum akhdan bihi. Maka kalau beliau itu memerintahkan sebuah perintah, yang pertama kali melakukan dan paling layak untuk memegang beliau ya. Dan beliau kalau melarang sesuatu, yang paling berhak dan paling pertama meninggalkan beliau ya. Oleh karenanya Syuaib juga mengatakan yang semisal, aku tidak ingin menyelisihi ya kepada apa yang aku dilarang pada kalian. Ini sifat Nabi ya. Kalau sudah memerintahkan, dia dilanggar sendiri ya. Kemudian di sini dijelaskan ditanya sebagian sahabat Rasul setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya tentang salat ya, maka dijawab tentang salatnya yang dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan, dan beliau terus menerus sampai diwafatkan oleh Allah. Diriwayatkan di sini ya, pada Abu Sa'id Al-Khudri ya, manusia berkumpul kepadanya, kemudian pada pulang, maka ditanya ya, Qaza ini bertanya, aku tidak akan bertanya kepadamu tentang apa yang ditanya oleh manusia ya. As'aluka an sholati Rasulullah, aku akan bertanya kepadamu tentang sholatnya Rasul. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, apa urusanmu ya, malaka fi dzalika min khair, apa yang kamu perlu di sana? Diulangi lagi, pengen ngerti. Maka Abu Sa'id menjelaskan, dulu Nabi sholat duhur itu ditegakkan, salah seorang dari sahabat ada yang masih pergi di baqi pemakaman menunaikan hajatnya, kemudian mendatangi ke rumahnya, wudu, balik lagi ke masjid, Nabi masih di rakaat pertama ya, karena panjangnya ya, riwayat Muslim ya. Jadi salatnya duhur Nabi itu dulu levelnya segitu ya. Dan kalau kita mau katanya ittiba ya, itulah ittiba ya. Wa hada yadul ala anna alladhi ankarahu Abu Sa'id wa Anas wa Imran ibn Husain wal Bara ibn Azib innama huwa hadfus salat. Ini menunjukkan bahwa yang diingkari Abu Sa'id, Anas, Imran ibn Husain, Bara ibn Azib adalah membuang sholat ini dan meringkas, menguranginya ya, dari apa yang dahulu biasa Rasulullah melakukan, Nabi SAW melakukan. Makanya ketika Anas mengimami manusia, Anas mengatakan, inilah alwu an usalliya bikum sholata Rasulullah. Aku ini enggak akan mengurangi ya ketika aku mengimami kalian sholatnya Rasul. Maka apa kata perawinya Sabit? Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'una ya. Kana idza intasaba qa'iman yaqumu hatta yaqula al-qa'il qad awhama wa idza jalasa baina sajdatain maka hatta yaqula al-qa'il qad awhama. Lihat, Sabit mengatakan, Anas dahulu berbuat sesuatu yang aku enggak lihat kalian melakukannya. Apa itu? Ketika Anas berdiri, yakni ini iktidal ya, maka orang di belakangnya ini nunggu Anas berdiri iktidal sampai ada yang ngomong, apa Anas ini lupa ya lamanya ya. Dan ketika duduk antara dua sujud ya, ini duduk iktidal, Anas masih diam sampai orang di belakangnya ini mungkin ngomong, apa Anas lupa ya, qad awhama, Anas kayaknya lupa nih ya. Saking lamanya, panjang ya. Wa hadza mimma ankarahu Anas alal a'immah ya. Dan itu yang diingkari oleh Anas radhiyallahu anhu pada imam-imam, di mana para imam ini hari ini pada zamannya ya, apalagi di zaman kita, yuqassiruna hadaini ruknain. Mereka memperpendek dua rukun ini ya. Sebenarnya selain berdirinya saja ya. Kama ankara alaihim taksir ruku' was sujud ya. Di iktidal berdiri dan iktidal duduk ini diingkari, begitu juga diingkari tentang rukuk dan sujud ya. Wa akhbara anna asbahahum salatan bi Rasulullah Umar bin Abdul Aziz, dan Anas mengkabarkan bahwa yang paling serupa dengan salatnya Rasul, dan ingat Anas ini yang paling lama bersama Rasul, beliau ngabdi sama Rasul 10 tahunan ya, dan sudah ngerti banget salatnya Nabi ya. Maka Anas bisa mengatakan bahwa salat yang paling mirip Rasul salatnya Umar bin Abdul Aziz ya. Fahazaru tasbihahu, maka Anas
menakar tasbihnya pada ruku dan tasbihnya pada sujud asron 10 kali. Dan sebentar, enggak hanya 10. Wa minal ma'lum, dan sudah jelas annahu lam yakun yusabbihuha hadzan musri'an. Dan tasbih 10 itu bukan dilakukan dengan cepat-cepat ya. Seperti membaca syair ya. Min ghairi tadabbur, tanpa tadabbur, enggak pelan-pelan ya. Maka yang dilakukan oleh para sahabat ya atau Nabi SAW ini lebih tinggi lagi dari sekedar 10 tasbih ya. Dan kalau kita lihat hari ini satu tasbih saja mungkin pelan aja ya mungkin kan sedikit ya, hampir habis ya. Dan Anas ya dan riwayat Anas ini ya ada sebagian ulama yang memwahamkannya ya, sebagaimana riwayat yang lain diwahamkan juga ya pada sholat ketika Anas mengatakan jahar basmalah ya, dan mereka mengatakan Anas kan kecil, dia berdiri di belakang shaf, enggak mendengar jaharnya ya. Sebagaimana ada yang mewahamkan riwayat Anas ihramnya Rasul ya, bahwa beliau mengatakan melakukan haji dan umrah bersama-sama. Kata sebagian Anas jauh dari Rasul, enggak mendengar ihramnya, jadi enggak dianggap ya. Ya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ya Anas ini datang ke Madinah ya, umurnya 10 tahun, membantu Nabi dan khusus cuman di sana ya. Dan termasuk ahlul bait karena di rumah terus ya. Dan Anas termasuk anak yang cerdas ya. Dan Rasulullah SAW wafat, Anas sudah jadi laki-laki yang perfect ya, yang berakal. Umurnya sudah 20 ya. Masa dengan semua ini Anas salah sama Nabi pada bacaannya, kadar sholatnya, cara ihramnya, terus masih salah juga padahal itu dilanjutkan oleh khulafa Rasyidin ya. Dan sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi masih dilestarikan oleh khulafa Rasyidin ya. Apakah Anas keliru ya, sehingga diwahamkan? Baik, dan para sahabat sepakat radhiyallahu anhum bahwa sholatnya Rasulullah SAW itu pertengahan, yakni ruku, mengangkat kepalanya, sujudnya, kemudian mengangkat duduknya itu cocok, yakni sesuai dengan berdirinya ya. Kalau seandainya Nabi membaca di Fajar 100 sampai 60 sampai 100 ya, maka rukuknya juga sujudnya mendekatilah ya, panjang. Oleh karenanya Bara' bin Al-Azib radhiyallahu anhu mengatakan inna dzalika kulluhu kana qariban minas sawa. Yakni kalau dia panjang sekali berdirinya, rukuk dan sujudnya itu jadi ngikut walaupun enggak sama, karena yang paling berbeda itu ketika berdiri dan tasyahud ya. Tasyahud dan berdiri ini panjangnya enggak berbeda daripada rukun-rukun yang lain. Jadi kalau sujud, ruku, i'tidal berdiri, i'tidal duduk ini kurang lebih sama ya. Adapun berdiri, qiraah dan juga tasyahud itu yang miripnya di sini. Karena di sini tasyahud ada berdoa panjang ya. Dan diriwayatkan dalam salat-salat demikian juga ya. Kita bisa lihat Rasul salatnya hampir sama, mu'tadilah, adil, pertengahan. Di qiyamul lailnya, di salat khusufnya, gerhananya ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Umar, mohon maaf. Nabi SAW dahulu ketika memerintahkan kami untuk meringankan ya, ternyata beliau meringankan itu mengimami dengan as-sofat ya. Jadi as-sofat ini sudah takhfif, sudah ringan ya. Ya kalau di hari ini ya al-ikhlas itu ya, enggak takhfif lagi ya. Bisa jadi takhfif, tapi kalau itu saja jadi masalah. Artinya yang dilakukan Nabi itu enggak hanya sholat maghrib baca al-ikhlas dan al-kafirun. Kadang-kadang beliau juga sampai derajat al-a'raf, dan ini yang mau dibahas ya. Ya. Wa hada amruhu wa hada fi'luhu al-mufassiru lahu. Itulah perintahnya untuk takhfif, dan itu perbuatannya yang menafsirkan takhfif, yakni membaca as-safat.
la ma yadunnul ghalitu al mukhti, bukan seperti persangkaan orang-orang yang keliru ini ya, anau kana ya'muru bitakhfif wa yaf'alu huwa khilafa ma amara bihi, yakni Nabi SAW memerintahkan takhfif, meringankan sholat, tapi melakukan yang menyelisihi, yakni membaca as-shafat, dan ini tentu saja keliru ya. Padahal beliau yang memerintahkan sholat ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Dan beliau yang memerintahkan agar sholat mengimami para imam, mengimami manusia sebagaimana Nabi SAW dulu mengimami mereka ya. Baik. Di sini juga ada ya, dan beliau yang memerintahkan kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana sallu kama ra'aitumuni sholli. Beliau yang memerintahkan ya, dan hendaknya yang mengimami, beliau memerintahkan yang mengimami, memerintahkan agar sholatnya seperti beliau sholatnya ya. Jadi harusnya semua sunnah ini diambil ya. Ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengimami sholat dan memerintahkan takhfif ya, maka akan diketahui dengan sangat jelas pasti bahwasanya yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam ya, adalah yang beliau perintahkan sendiri ya. Ketika beliau melakukan tadi baca Al-A'raf ya, kemudian baca di sholat subuh misalkan, sholat Jumat misalkan, atau baca sholat Jumat Qaf dan juga Al-Qamar ya, itu sudah takhfif. Karena kalau enggak takhfif seperti di sholat malam membacanya bisa Al-Baqarah dan seterusnya ya. Wa yuwaddihu lana annahu ma min fi'lin fil ghalib illa waqad yusamma takhfifan bin nisbah ila ma huwa atwal minhu, yang menjelaskan lagi terhadap masalah ini ya, bahwasanya tidak ada sebuah perbuatan secara umum yang di sana dinamakan ringan ya, itu hanya bisa ditakar dengan apa yang lebih panjang ya. Dan yang panjang itu baru disebut panjang kalau relatif ketemunya sama yang lebih ringan ya. Maka tidak ada batasan khusus pada bahasa yang bisa dijadikan patokan tentang masalah ini sholat panjang, ini sholat pendek. Panjang pendek itu ikut mana ya. Dan tidak ada urf yang juga bisa digunakan pada masalah takaran penaksiran ini ya. Maka wal ibadatu yurja'u ila syari'. Ibadah ini kembalikan kepada pemberi syariat pada kadar-kadarnya, sifatnya, keadaannya ya, sebagaimana dia kembalikan kepada aslinya. Seandainya boleh dikembalikan kepada kebiasaan manusia dan bagaimana mereka melakukannya dengan gara-gara kata meringankan dan meringkas, wah, akan terjadi penyanyian sholat sampai derajat karpe dewe ya. Pada kadarnya dengan perselisihan yang sangat jelas yang enggak terukur, semaunya sendiri ya. Wal hadza ma fahima ba'du ya, man nakasallahu qalbahu anna takhfif al ma'mur bihi huwa ma yumkinu min at takhfif, i'taqada anna shalah kullama khuffifat wa ujizat kanat afdal, naudzubillah ya. Oleh karenanya lihat, tatkala sebagian orang yang Allah sudah ya, tutup hatinya ini ya, atau palingkan hatinya ya, memahami bahwasanya meringankan sholat yang diperintahkan ya, adalah maksudnya yang semampu mungkin bisa diringankan, maka mereka menyangka bahwa sholat setiap kali diringankan dan diringkas berarti semakin afdol ya, karena tujuannya ringan ya. Jadilah kebanyakan di antara mereka ya, sholat seperti sholatnya lewatnya anak panah, bus tas ya. La yazidu Allah, Allahu Akbar, gak bertambah kecuali Allahu Akbar pada rukuk dan sujud dengan cepat ya. Wa yakadu sujuduhu yasbiku ruku'ahu, hampir sujudnya melewati rukuknya. Wa ruku'uhu yakadu yasbiku qira'atahu ya, kadang-kadang rukuknya lebih cepat dari qiraahnya. Wa rubbama dhanna anna al-iktisar ala tasbihatin wahidah afdal min salah. Subhanallah. Dan bisa jadi sebagian menyangka meringankan tasbih ya, rukuk sujud sekali lebih utama daripada 3 kali ya. Gara-gara apa? Yang penting kan takhfif ya. Ini karena hanya mengambil sebagian riwayat tentang takhfif ya.
Ya, subhanallah. Dan disebutkan di sini hada kullu tala'ub bis shalah, semua ini mempermainkan salat ya. Menolak yang harusnya menjadi hak salat, termasuk tipuan syaitan menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, yang dimana Allah perintahkan tegakkan salat, maka Allah perintah menegakkannya adalah mendatanginya, melaksanakan dengan lurus sempurna, qiyamnya berdiri, ruku, sujud dan zikirnya. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang harus dipahami tentang perintah untuk menyempurnakan sholat ya. Dan harus dipahami bahwa yang terjadi hari ini dengan masalah panjang dan pendek sholat itu bukan syahwat makmum atau syahwat imam atau keinginan manusia, tapi harusnya dikembalikan kepada bagaimana dahulu Rasul SAW melaksanakan pada sholat-sholatnya. Riwayat sholat subuh beliau membaca apa, riwayat sholat duhur Nabi SAW membaca apa, riwayat sholat asar beliau membaca apa, riwayat sholat maghrib beliau membaca apa, riwayat sholat isya beliau membaca apa. Itulah takhfif yang beliau perintahkan dan beliau laksanakan. Barangkali sampai di sini saja yang bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.